Assalamualaikum kawan Bekesa, kembali lagi bersama saya Ita Alman Andela di Ruang Informasi Anda. Dan pada kesempatan hari ini saya hadir bersama orang-orang jauh, dan kita akan mengetahui siapa saja yang pada kesempatan hari ini hadir bersama saya. Kita di sini akan menginformasikan apa saja. Nanti langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kami pada hari ini. Di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya ini jauh banget loh. Datangnya harus pakai beberapa jalur udara, darat juga ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Bapak bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, dan kesini ada agenda apa nih kira-kira Pak? Oke, selamat sore kawan Bekesa. Saya Pandu Hadiwinata dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Pada hari ini saya datang ke Kabupaten Kapuas Hulu untuk launching integrasi layanan primer. Oke, untuk launching integrasi layanan primer ya. Jadi kawan Bekesa nanti bisa kalau kira-kira mau lihat Pak Pandu ada di mana gitu, panggilannya Pak Pandu aja. Ya, Pandu aja. Pak Pandu aja. Ingat ya, Pak Pandu aja. Boleh ada tambahin lain nggak boleh ya? Pandu Jadi, ganteng boleh. Pandu ganteng boleh. Jadi Pak Pandu hari ini hadir di Kabupaten Kapuas Hulu. Ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Alhamdulillah pertama kali. Pertama kali, dan kata orang bilang kalau udah minum air Kapuas nih pasti datang lagi. Ya. Dan sebelah Pak Pandu kita akan tahu ada siapa. Saya ditemani oleh dua pria, dua bapak-bapak, tapi masih awet muda ya, masih tetap dengan jiwa muda. Awet mudanya badan ke sebelah. Oke, langsung saja silakan, ada Pak siapa? Baik, selamat sore kawan Bekesa. Perkenalkan saya Budi. Nah, singkat saja. Dari jauh nih, dari Pontianak, karena dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat datang ke Kapuas Hulu untuk kesekian kalinya. Dalam rangka tadi disampaikan oleh Pak Pandu, dalam rangka launching integrasi layanan primer yang akan diimplementasikan di seluruh puskesmas yang ada di Kapuas Hulu. Oke, itu dia tadi kawan Bekesa, ada Pak Pandu dan juga Pak Budi. Ini namanya kalau disatuin keren loh. Orang yang berbudi itu harus dipandu, atau orang yang berbudi bisa menjadi pemandu juga supaya iya kan? Akal budi pekertinya bisa diikuti. Dan pada kesempatan kali ini Pak Pandu dan Pak Budi ini datang jauh-jauh, tentunya punya maksud dan tujuan. Tadi salah satunya adalah launching integrasi layanan primer. Mungkin kawan Bekesa di luar sana penasaran, ini launching integrasi layanan primer ini berkenaan dengan apa gitu ya. Dan langsung aja, karena tadi ngomongin ada posyandu, ada integrasi layanan primer. Kita mau tanya dulu dari yang paling jauh, Pak Pandu. Apa yang dimaksud dengan posyandu integrasi layanan primer? Atau kalau kita boleh sampaikan kepada kawan Bekesa, ini integrasi layanan primer ini biasanya disingkat dengan ILP ya. ILP, nah, apa yang dimaksud dengan posyandu ILP itu Pak Pandu? Oke, sebelum jauh membahas terkait posyandu ILP, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya terkait integrasi layanan primer. Nah, benar sekali. Ya. Jadi integrasi layanan primer adalah salah satu program transformasi layanan kesehatan, khususnya di dalam bidang pelayanan kesehatan primer, di mana kami ingin mendekatkan akses layanan kesehatan untuk masyarakat sampai ke tingkat desa. Gitu. Nah, posyandu adalah focal point atau garda terdepan untuk masyarakat dapat mengakses screening awal kondisi kesehatannya. Ya, itu posyandu merupakan garda terdepan dari integrasi layanan primer. Ya, gitu. nah ini Pak Pandu, Pak Budi, pasti yang nonton podcast Bekesa ini tidak jauh-jauh dari sasaran posyandu itu sendiri. Karena kalau kita berbicara ILP ini, saya kasih bocoran sedikit, dan pasti teman-teman di rumah sudah tahu dari kader posyandunya, dari petugas kesehatannya. Sekarang pelayanan di posyandu itu terdiri dari 5 klaster itu sendiri. Ada klaster-klaster siklus hidup ya. Nah, di situ kalau dulu screening ini
untuk usia-usia tertentu saja, tapi kalau sekarang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, seluruh usia sekalipun bisa menikmati layanan di Posyandu. Seperti yang Pak Pandu tadi katakan, tujuannya tadi mendekatkan akses layanan itu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Lalu latar belakang dicanangkan Posyandu integrasi ini sendiri seperti apa Pak Pandu? Kalau latar belakangnya kembali lagi karena sekarang tren penyakit itu sudah berubah gitu. Jadi sekarang semakin meningkat penderita penyakit tidak menular ya. Seperti hipertensi dan diabetes gitu. Penderitanya sekarang sudah menginjak usia remaja gitu. Jadi tidak lagi usia lansia atau usia dewasa, tapi usia remaja sudah banyak yang mengalami penyakit tidak menular gitu. Nah, kami harapkan gitu dengan integrasi layanan primer melalui Posyandu gitu, peningkatan penyakit tidak menular tadi bisa ditekan gitu. Ya, mungkin bisa lebih spesifik nih Pak Pandu kasih contoh, atau Pak Budi kalau di Kalimantan Barat penyakit tidak menular bisa diberikan contoh spesifik supaya kawan Bekesa nih kita menggunakan bahasa medis yang mungkin masyarakat awam masih kurang familiar dengan penyakit tidak menular itu seperti apa saja yang saat ini mungkin masih menjadi gejolak lah ya di masyarakat. Bisa mungkin memberikan contoh penyakit tidak menular? Oh, jadi yang terkait dengan penyakit tidak menular itu banyak ya. Jadi yang paling umum di masyarakat itu pasti kita temukan misalnya kalau bahasa medis itu diabetes mellitus kan, atau kencing manis lah bahasa kita. Kalau diperiksa di dalam laboratorium itu nilai gula darah itu di atas normal. Termasuk juga dengan hipertensi itu termasuk juga bagian dari penyakit tidak menular. Kemudian stroke-nya juga kan ke depannya penyakit jantung itu sendiri itu menjadi bagian dari penyakit tidak menular. Dan ini menjadi di antara 10 penyakit sebenarnya yang dapat dicegah ya kan oleh masyarakat itu sendiri dengan adanya edukasi, perubahan perilaku seperti itu. Itu contoh sih yang dapat disebutkan lah untuk penyakit tidak menularnya. Oke. Nah, kalau sudah dijelaskan tadi secara gamblang, pasti ini kita punya gambaran langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya penyakit tidak menular ini tadi tidak menjadi momok lah ya bagi permasalahan kesehatan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Yang Pak Pandu tadi bilang arah perubahan penyakit itu sudah berbeda, udah tidak pada penyakit menular lagi, tapi penyakit tidak menular seperti yang dipaparkan oleh Pak Budi tadi. Nah, ini karena Pak Budi tadi sudah menjelaskan nih kawan Bekesa tentang jenis-jenis penyakitnya seperti apa saja, dan bahkan tadi dikatakan 10 besar tertinggi ternyata ada beberapa penyakit itu ya Pak Budi. Nah, berkenaan dengan pelayanan di Posyandu, apakah masyarakat kita ini sudah berbondong-bondong datang ke Posyandu, atau gambaran kunjungannya saat ini kalau di Provinsi Kalimantan Barat seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang data ya, jadi kita ada beberapa sumber terkait dengan data. Kalau kita bicara tentang data kunjungan DPRS ya, ke Posyandu tahun 2023 itu Kalimantan Barat itu dia angkanya hanya berkisar di 50%. Nah, kemudian kita telah melakukan kegiatan intervensi serentak stunting nih. Memang kunjungan balita yang diukur itu 80%, tetapi dari 80% itu kita dapatkan memang sekitar 35% itu yang ditimbang itu balita memang punya masalah terkait dengan gizi. Nah, masalahnya dari 35% itu yang punya masalah gizi, yang baru diintervensi itu baru 5%. Artinya masih ada PR nih bagi teman-teman yang di puskesmas ataupun di pustu ataupun di Posyandu, dengan perlu dilakukan intervensi terkait masalah stunting tadi yang belum diintervensi. Makanya dengan penerapan ILP tadi tentunya di Posyandu yang menjadi ujung tombak kita tadi kan untuk pelayanan kesehatan di masyarakat, maka ini dapat kita lakukan intervensi dan tentunya ada perubahan. Jangan sampai yang punya masalah gizi itu menjadi stunting, dan stunting itu bisa kita intervensi hingga tumbuh kembangnya lebih baik seperti itu. Oke, jadi tadi itu gambaran kunjungan ke Posyandu. Berdasarkan angka yang disampaikan oleh Pak Budi ini kawan Bekesa di tahun 2023 tadi Pak, ternyata baru sebesar 50% masyarakat kita yang memanfaatkan layanan Posyandu. Kalau dari hasil analisa atau bincang-bincang Pak Budi bersama rekan-rekan lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi, apa kira-kira yang menjadi masalah sehingga masyarakat kita belum bisa memaksimalkan adanya fasilitas ini Pak? Ya, pertama itu sebenarnya ini masih terkait dengan masalah itu ya, budaya juga, masih ada juga terkait dengan budaya. Misalnya bukan hanya di Kapuas Hulu, terkait dengan budaya, artinya misalnya 40 hari setelah melahirkan itu
tidak boleh keluar rumah. Nah, itu mungkin. Kemudian juga ini terkait dengan adanya trauma masyarakat sendiri. Misalnya membawa anaknya ke posyandu, imunisasi, demam. Nah, pikiran masyarakat ini, wah ternyata dibawa ke posyandu malah demam. Nah, sebaiknya jangan dibawa ke posyandu. Nanti dilarang oleh kakek neneknya dan lain sebagainya. Pada prinsipnya ini hanyalah juga terkait dengan adanya edukasi kepada masyarakat. Nah, tentunya ini kita adanya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk mampu mengakses layanan kesehatan terutama di posyandu itu sendiri. Seperti itu. Ya. Kan kalau kita tahu layanan posyandu harus digarisbawahi ini gratis ya, tidak dipungut bayaran. Dan bahkan kita kalau datang ke puskesmas itu mungkin nanti harus menunggu dokternya ada lagi, harus menunggu petugas kesehatannya ada. Tapi kalau posyandu sudah pasti dilakukan setiap bulan sekali, apalagi untuk yang tadi punya masalah penyakit tidak menular, itu penting banget untuk bisa dipantau setiap bulan secara teratur, dan itu pasti kita punya petugas kesehatan yang datang pada saat pelayanan posyandu. Jadi sebenarnya sangat membantu gitu. Hanya saja tadi ada faktor ya, karena pengetahuan, ada kebudayaan juga yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu. Nah, ini karena Pak Pandu ini hadir dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat tadi, dan kalau kita bilang pilarnya ada di sana ini ya, berkenaan dengan integrasi layanan primer. Nah, kalau boleh kami tahu, Pak Pandu, apa yang membedakan antara posyandu sebelumnya dengan posyandu di era integrasi layanan primer ini, sehingga kok harus ada launching integrasi layanan primer gitu? Kenapa? Apa yang membedakan? Oke, kalau untuk yang membedakan tuh, kalau dulu posyandu tuh kan namanya lain-lain ya, ada posyandu balita, ada posyandu lansia, sekarang hanya satu posyandu saja. Dan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan layanan kesehatan yang mencakup seluruh siklus hidup. Jadi mulai bayi 0 bulan sampai lansia dapat dilayani di 1 kali posyandu itu buka. Namun tidak menutup kemungkinan posyandu bisa dibuka dalam 2 hari bila memang masyarakat menghendaki pelayanan itu gitu. Terus kemudian apa perbedaannya? Tadi Mbak Ita sudah menjelaskan bahwa di awal posyandu yang dulu itu terpisah-pisah sekarang jadi satu, namun dibagi ke dalam beberapa klaster gitu. Jadi dilayani sesuai dengan siklus hidupnya ya. Terus kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa masih ada budaya masyarakat yang menyebabkan enggan untuk datang ke posyandu. Nah, melalui integrasi layanan primer ini, kader diberikan 25 kompetensi tambahan gitu. Jadi diharapkan melalui 25 kompetensi tambahan tersebut, kader dapat memberikan edukasi sehingga masyarakat lebih aware lagi, lebih waspada lagi terkait kondisi kesehatan masing-masing. Jadi dapat menepis tadi yang sudah disebutkan Pak Budi, budaya-budaya yang ada itu tidak dilawan ya, tapi bisa saling berkesinambungan gitu. Ya, jadi itu dia, ada kebudayaan. Kalau dalam istilah sosiologi itu ada asimilasi, ada akulturasi. Tinggal bagaimana kita menselaraskan antara kebudayaan dengan, kalau di sini ya ilmu pengetahuan itu sendiri, supaya tetap bisa berjalan beriringan. Dan itu poinnya adanya di kader posyandu kita tadi sebagai ujung tombak dari pemberi edukasi kepada masyarakat tentunya. Dan kalau kita berbicara tentang posyandu di era integrasi layanan primer ini, kira-kira keunggulan pelayanan apa sih yang bisa diperoleh oleh masyarakat sehingga mereka bisa ngerasa, oh ini beda nih. Apa kira-kira yang menyebabkan posyandu integrasi layanan primer ini lebih unggul atau lebih menonjol gitu? Oke. Melalui pemberdayaan kader tadi gitu, kami harapkan gitu kader juga melakukan pemantauan wilayah setempat atau PWS ya. Jadi setelah pasien datang ke posyandu kemudian dilakukan screening awal. Bila memang membutuhkan pengobatan akan dirujuk ke pustu, bila memang nanti bertingkat ya setelah dari pustu akan ke puskesmas. Itu diharapkan melalui pemantauan wilayah tadi masyarakat itu dapat patuh gitu, mengikuti anjuran yang sudah diberikan. Misalnya pasien diabetes harus mengkonsumsi obat teratur. Jadi kader itu akan memantau pasien tersebut apakah obat sudah dikonsumsi secara teratur. Mungkin secara garis besarnya demikian perbedaannya. Jadi pemantau tidak terus kemudian setelah dilakukan pengobatan selesai, tapi ada kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader untuk memantau apakah si pasien sudah mengikuti anjuran yang
diberikan Wah. begitu. Ya, Konbekesa sebenarnya saya takjub mendengarkan bahwa ada pola yang begitu detail sebenarnya dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan. Kalau dulu mungkin ini belum dijalankan terkait pemantauan wilayah setempat. Kalau sekarang bayangin aja nih, ada yang sakit di rumah, diketahui oleh kader, didatangin, kalau kira-kira terjadi permasalahan, dirujuk sampai ke puskesmas sehingga tidak ada lagi, ya diupayakan tidak ada keterlambatan dalam penanganan permasalahan kesehatan yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh petugas kesehatan gitu. Itu luar biasa banget ya. Benar-benar pemerintah kita ini sebenarnya memperhatikan detail banget, tinggal eksekusinya aja di lapangan. Benar, Ya Pak tinggal Pandu. eksekusinya. Iya. Oke, itu dia tadi bisa dikatakan bahwa dari PWS tadi atau pemantauan wilayah setempat itu merupakan juga ya kalau saya bilang manfaat yang bisa diperoleh dari masyarakat, oleh masyarakat terhadap posyandu integrasi primer ini. Kesenggol dikit. Kalau kita sudah mendengarkan informasi tadi cukup rinci dari Pak Pandu, saya juga pengen dengar lagi nih suaranya Pak Budi. Karena tadi Pak Budi baru sedikit ya berbicara di depan. Ini agak seret nih. Agak seret. Air putihnya nanti. Iya. Oke. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, secara khusus Dinas Kesehatan Provinsi Pak Budi, untuk mengarahkan seluruh posyandu di Provinsi Kalimantan Barat ini supaya bisa nih kita ngikutin arahan Pak Pandu untuk menjadi posyandu ILP. Apa saja upaya yang sudah dilakukan Pak Budi? Jadi memang ini kan bagian dari pilar pertama ya dari transformasi di bidang kesehatan. Jadi tentunya ini kita ada juknis ya, ada memang dari pemerintah pusat yang tentu ditindaklanjut dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kita menindaklanjuti ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tentunya semua apa yang akan kita lakukan itu harus ada ini ya terkait regulasinya. Nah, makanya dengan adanya penerapan integrasi layanan primer ini kita harapkan adanya ini seperti surat edaran atau SK Bupati atau Wali Kota bagaimana semua puskesmas yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut menerapkan ILP. Nah, tentunya diikuti dengan SK-SK baik itu yang ada di tingkat puskesmas, kemudian penunjukan di pustu, termasuk juga di posyandu. Karena memang untuk posyandu itu kan bagian dari LKD itu, Lembaga Kemaslahatan Desa, miliknya desa. Jadi artinya memang kita harus membahas ini dari tingkat atas dulu, dari tingkat kabupatennya, kemudian nanti dengan Pak Camat yang akan disampaikan langsung sampai ke Kepala Desa. Tentunya penguatan ini tentunya ada regulasi. Kita bahas bersama lintas sektor, camat atau sampai ke tingkat desa. Nah, kalau kita sudah menyampaikan terkait apa itu puskesmas, posyandu ILP, nah tentunya semua akan bergerak. Tentunya penguatan untuk kader itu sendiri tadi disebutkan oleh Pak Pandu, kita sudah memberikan pelatihan 25 keterampilan dasar terhadap kader posyandu. Artinya semua kader itu sudah memiliki kompetensi yang sama. Dan mereka siap mau ke posyandu manapun, mau ke wilayah manapun, karena sudah dibekali dengan keterampilan ini, mereka siap untuk melakukan pelayanan di posyandu ataupun kunjungan rumah kunjungan rumah. Nah, yang menarik juga tadi kalau disebutkan PWS tadi, mungkin saya tambahkan bahwa data masyarakat itu kan bukan hanya data kesakitan, tapi status kesehatan masyarakat itu terdata di dalam rekam medisnya yang ada di puskesmas. Tentunya pentrian ini kan dari nakes bahkan juga bidan. Maka tadi yang disebutkan oleh Mbak Ita itu terkait dengan pemerintah memperhatikan hal detail. Nah, sampai sekarang coba kita perhatikan di Android kita itu kan masih ada aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, itu kan perubahan dari dulu data tentang COVID itu ya. Nah, situ masyarakat kan bisa melihat status kesehatannya atau bagian dari diari. Pernah periksa apa, kemudian edukasi apa yang bisa didapatkan di dalam Satu Sehat Mobile itu. Nah, itu cukup detail dan masyarakat ini juga yang penting adalah bagaimana kita memberikan upaya promosi tadi, memberitahukan atau edukasi. Ini loh yang sudah disiapkan pemerintah yang baik itu sarana, prasarana, silakan masyarakat mampu mengakses itu semua. Mungkin itu saja sih kurang lebih. Oke, itu dia tadi beberapa upaya yang sudah dilakukan. Saya yakin sih, kalau udah jauh-jauh dari kementerian datang ke sini, ini juga merupakan salah satu upaya dari kementerian. Pak Budi juga jauh-jauh datang ke Kapuasulu. Berapa jam Pak di dalam bis? Di dalam bis ya, dalam bis sih mungkin cuma 13 jam. Di luarnya 1 jam karena keluar makan dulu kan. Oke, jadi itu juga merupakan salah satu upaya ya, bahwa pemerintah melalui
melalui Dinas Kesehatan, melalui Kementerian mendorong bagi para pelaksana, secara khusus kami di Dinas Kesehatan, lalu ada teman-teman di Puskesmas, sampai pada Pustu, sampai pada Posyandu, dilatih loh ya kadernya. Sekarang kader Posyandu jangan takut nih Bapak Ibu datang ke Posyandu, punya 25 keterampilan. Bayangin, nanti cari tahu, tanya kadernya keterampilan apa aja ya yang sudah dilatih. Kebetulan kemarin Pak Budi beserta tim 1 hari sebelumnya, sebelum kita launching ini, juga sudah melakukan pelatihan terhadap kader di Kabupaten Kapuas Hulu ya, dengan tujuan tadi mau datang ke Posyandu manapun, kader kita punya kompetensi yang sama. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pandu, Pak Budi pastinya terhadap upaya-upaya kerja keras dari bapak-bapak semua untuk tetap mendorong nih Pak, kami yang di ujung puncak Kapuas ini kan di ujung Hulu. ya, perbatasan dengan Malaysia juga kita Pak. Jadi sebenarnya kalau Pak Pandu bawa paspor bisa langsung ke sana. Bisa langsung ke sana. Oke. Ini boleh dari kedua ya, dari Pak Budi maupun Pak Pandu. Kenapa masyarakat kita nih penting dan harus rutin memanfaatkan pelayanan Posyandu? Kira-kira kenapa sih mereka harus, wajib, mesti, dan kudu datang ke Posyandu gitu Pak? Oke. Kalau mengapa penting, yang pertama adalah tugas meningkatkan upaya kesehatan bukan tugas dari nakes atau tenaga medis saja, tapi masyarakat juga turut andil untuk meningkatkan kesehatan gitu ya. Jadi datang ke Posyandu itu kami harapkan masyarakat lebih cepat tahu kondisi apa sih yang mereka alami gitu. Jadi kalau memang mengalami penyakit tidak menular, segera dapat ditangani sehingga dampak buruk dari kondisi yang diderita tadi itu dapat segera diatasi gitu. Itu sih yang utama sih itu. Oke, itu dari Pak Pandu ya. Supaya, karena ini untuk kesehatan bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi kita sebagai individu ya wajib sadar terhadap kondisi kita sendiri supaya jangan sampai sakit nyusahin orang gitu ya. Jadi ya kalau memang sakit, masalah nyusahin orang itu udah sosialis ya Pak ya. Tapi kita mengupayakan gitu supaya jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau dari Pak Budi sendiri kenapa? Iya, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Pandu. Jadi memang setiap orang itu punya potensi sebenarnya untuk jatuh sakit. Karena juga memang seiring dengan bertambahnya usia kan. Nah, kalau udah bertambah usia, proses aging proses itu kan ya pasti fungsi-fungsi organ tubuh dan lain sebagainya itu tidak seperti saat kita masih muda. Artinya seiring dengan contoh aja kan, semakin bertambah usia itu misalnya massa otot kita pasti sudah mulai berkurang, kapasitas kita, paru-paru kita juga tidak seperti dulu, dan lain sebagainya. Ya tentunya berat badan juga pasti bertambah karena massa otot berkurang, massa lemak itu bertahan. Berat badan bertambahnya nggak ada kesini jadi artinya dengan bertambah umur, semua fungsi organ tubuh kita semakin berkurang. Tentu juga kita punya potensi bertambah berat badan, fungsi organ itu ya. Jadi kita perlu nih melakukan upaya deteksi dini atau screening untuk melihat masalah kesehatan kita. Nah, seperti yang menjadi moto yang di podcast BKSA ini, aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Artinya jadi itu memang sehat itu memang dimulai dari kita, keluarga dan lingkungan, tentunya masyarakat. Makanya dengan ILP ini benar-benar kita harapkan punya daya ungkit lah ya terhadap derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Ya, luar biasa ya dari Pak Pandu dan Pak Budi. Saya menambahkan sedikit ya. Boleh ya Bapak? Boleh. Ya, terlepas dari tugas kita sebagai individu untuk sadar terhadap kesehatan kita, itu juga sebagai salah satu wujud rasa syukur kita ya terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan titipkan sama kita. Saya pikir dalam agama apapun tubuh kita ini kan citra dari Tuhan kita ya. Jadi sebaiknya ya kita menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan titipkan, jangan sampai ke depan terjadi penyesalan. Maka untuk itu ya manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan, sudah dicanangkan, difikirkan oleh Pak Pandu dan timnya di atas sana dengan matang-matang, sudah dieksekusi juga oleh Pak Budi dan timnya dari provinsi, dan dituntut dari kecamatan-kecamatan melalui puskesmas, pustu juga harus melaksanakan. Jadi kita harapkan masyarakat semuanya bisa memanfaatkan fasilitas yang memang sudah difikirkan secara matang juga gitu oleh semua pihak, semua kalangan. Jadi yang terakhir
Nah, masih ada. Oh, masih ya. Yang terakhir, boleh nih untuk Pak Pandu dan juga Pak Budi kasih pesan-pesan lah atau himbauan terhadap masyarakat secara khusus Kabupaten Kapuas Hulu dan tentunya bagi semua kawan Bekesah yang menyaksikan podcast Bekesah. Boleh beri himbauan atau uejangan atau ajakan untuk datang ke Posyandu mungkin ya, silakan bebas apa aja. Oke, baik. Kawan Bekesah, akses layanan kesehatan kini semakin dekat. Ya. Ayo datang ke Posyandu karena Posyandu kini beda. Ingat, kesehatan dimulai dari kita. Mungkin kasih Oke, Pak Budi silakan. Oke, jadi tadi akses sudah semakin dekat dan tentu juga informasi itu ada di sekitar kita asal kita mau membaca, menonton, belajar. Contoh kalau kita ingin tahu tentang apa itu kesehatan jiwa, kita baca aja terkait di YouTube, ya kan ada link-link tentang edukasi kesehatan. Nah, kalau kita sudah sehat, kemudian kita sudah mempunyai pengetahuan tentang kesehatan yang cukup, nah kita harus mampu juga mengajak lingkungan kita untuk hidup sehat melalui itu ya. Tadi edukasi ke lingkungan sekitar kita. Banyak hal yang menjadi masalah di sekitar kita. Apalagi sekarang terjadi pergeseran Pak ya, dari lansia sekarang sudah menjadi usia remaja. Karena sekarang usia produktif itu remaja tinggi dengan berbagai permasalahannya, baik itu kesehatan jiwa, masalah merokok, penggunaan nafza juga. Nah, jadi itu kita harus mempunyai barrier ya istilahnya ya, mempunyai pertahanan, bisa mengatakan tidak kalau hal yang memang negatif seperti itu. Itu saja. Ya, itu dia tadi himbauan dari Pak Pandu. Kalau Pak Pandu tadi menekankan bahwa karena akses sudah semakin dekat, maka kita harus juga semakin dekat terhadap akses tersebut. Kalau Pak Budi tadi, saya menyimpulkan bahwa sekarang informasi itu di ujung jari gitu. Jadi terkait berita apapun, informasi apapun yang kita butuhin, asal ada jaringan internet ya. Jadi bisa didapatkan melalui smartphone kita masing-masing, asalkan rajin aja mencari informasi itu pasti bisa. Dan berkenaan dengan perilaku tadi, kalau Pak Budi tadi menyinggung tentang naksa itu kan sekarang ya generasi strawberry. Generasi strawberry sekarang. Atau Gen Z. Gen Z sekarang ini itu pasti pergaulannya sudah luas banget karena bukan lagi di lingkup yang bisa dikekang, tetapi ya karena tadi ada smartphone itu kita bisa mendapatkan informasi apapun, sehingga itu memang harus dari kesadaran individu untuk membatasi atau membentengi diri. Silakan kalau belum bisa menjadi role model, tapi carilah role model yang bisa dijadikan panutan atau acuan di dalam bertindak, di dalam bersikap gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh kan kalau mau viral gampang aja ya Pak ya. Tapi tergantung kita mau viralnya melalui apa, hal yang positif atau hal yang negatif gitu. Ya mungkin ada lagi closing statement dari bapak-bapak sekalian. Saya cukup Pak Budi? Saya juga cukup. Bukan karena saya maksa ya kan bagi saya, tapi karena memang udahan gitu. Karena pertanyaan juga segitu. Oke. Kawan Bekesah, tentunya kesempatan kali ini saya senang sekali bisa ngobrol banyak, berbincang banyak, mungkin karena keterbatasan waktu juga di lain kesempatan. Kami harapkan masih bisa tetap mendapatkan berbagai informasi dari Pak Pandu, dari Pak Budi. Kalau Pak Budi masih kalau di peta tuh masih di dalam satu lingkaran kami ya Pak ya. Kalau Pak Pandu ini agak jauh gitu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak-bapak. Setelah ini selamat sampai tujuan, kembali ke tempatnya masing-masing, bertemu dengan keluarga tercinta tentunya. Semoga tetap sehat, kita masih bisa jumpa lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Di kesempatan yang lebih baik. Kawan Bekesah, terima kasih. Demikian tadi Pak Budi hebat loh, hafal loh ya jargon kita. Saya pengen dengar dari Pak Pandu. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Oke? Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Oke. Sama-sama ya. Sama-sama kita ya. Baik, terima kasih buat kawan Bekesah. Saya Talman Andela pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau gerakan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kawan Bekesah semua. Demikian, terima kasih atas perjumpaan kita di kesempatan yang sangat luar biasa kali ini kawan Bekesah. Untuk itu saya mau dengar sama-sama jargon dari narasumber saya di podcast Bekesah kali ini. 1, 2, 3. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Terima kasih.